lagi bersama Mbak Septi di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Nah, di edisi kali ini atau di episode keberapa ini ya? Kayaknya sudah banyak deh, udah hampir 40 episode. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Rohis dari SMA Negeri 1 Prabu Muli. Siapa nih yang SMA Negeri 1 Prabu Muli? Boleh tulis kolom komentar ya. Nah, sebelum Mbak Septi kenalin siapa sih bintang tamunya, Mbak Septi mau jelasin lagi dan mau ngingetin lagi buat kalian kalau promo Ramadan itu masih tetap berlaku ya sampai tanggal 22 April. Jadi buat kalian yang masih tanya-tanya, Mbak masih ada nggak promo Ramadan? Masih ada nggak promo untuk 1 tahun, 10 bulan, 2 bulan sama program bahasa Inggris? Itu masih berlaku sampai tanggal 22 April. Jadi buat kalian yang mau daftar dan dapetin promonya dan dapetin potongan hingga 1,8 juta, itu boleh langsung chat Mbak Septi atau nanti boleh scroll dulu IG-nya Palkomtek dan lihat-lihat dulu nih promonya apa aja dan siapa saja yang sudah dapat promonya. Oke, Mbak Septi tunggu di Palkomtek ya. Tapi karena berhubung kita sudah mau libur, nanti paling chatnya nanti paling untuk mau nanya-nanya boleh WA Mbak Septi bae. Kalau datang ke outlet mungkin kita sudah libur ya. Oke, kita lanjut ke perkenalan nih. Tebak siapa yang datang hari ini? Oke, kita perkenalan dulu. Halo. Halo Mbak. Oke, boleh kita perkenalan dulu nih sama Polkomster di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebi Pratama. Saya dari SMA Negeri 1 Prabu Muli. Dan saya Akira Divian Jeresa dari SMA Negeri 1 Prabu Muli. Oke, panggilannya siapa nih? Panggilannya bisa dipanggil Lebi, Mbak. Siapa? Lebi. Lebi. Kalau satunya? Kalau saya bisa dipanggil Akira, bisa juga dipanggil Kiran, Mbak. Kiran. Ya. Oke, jadi Lebi dan Kira. Oke, kalian dari SMA Negeri 1 ya? Iya, Mbak. Ini ketua rohisnya sama anggota rohisnya. Oke. Kalau rohis SMA 1 itu sudah lama ya dibikinnya? Itu udah lama, Mbak. Cuman kalau setelah vakum kemarin ini baru angkatan kedua. Jadi ini baru aktif lagi gitu. Iya. Oke. Sekarang kelas berapa nih? Kelas 11, Mbak. Kelas 11 semua sekelas enggak? Ya, Beda kelas. beda kelas aja. Oke, sekarang lagi kegiatan apa nih kalau di sekolah? Kemarin baru selesai adain acara pesantren Ramadan, Mbak. Oke, kemarin buka bersama nggak sih kalian? Iya, buka bersama. Oke, kalau Mbak Septi lewat SMA 1 lagi buka bersama kayaknya ya. Iya, Mbak. Jadi sekarang udah libur atau masih sekolah nih? Hari ini adalah hari terakhir sekolah. Liburnya dari hari Senin sampai tanggal 22 katanya. Wow, lumayan lama kali ya. Iya, Heeh. Oke, kalau alamat kalian di mana nih tinggalnya? Kali B kan Palkomster di rumah tetangga kalian gitu. Kalau Lebi asalnya itu dari Talanangka, Mbak. Talang Nangka tuh di mana? Arah SMP 6. Oh, oke. Kalau si Kalau Kiran. Akira mah deket di SMA 1 itu di Pasar 1, Kelurahan Pasar 1. deket ya di Iya, sama deket. SMA ya. Iya, deket. Kemarin kalau SMP mana? SMP Prabu nggak? Kalau Lebi kemarin alumni dari SMP Negeri 6 Prabu Muli, Mbak. Kalau Dek? Nah, kalau Kira alumni dari SMP Negeri 1 Prabu Muli. Jadi SMP 1, SMA 1. Kalian asli Prabu Muli? Nah, iya, Mbak. Iya. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih motivasi kalian atau kenapa sih kalian mau ikut rohis atau tiba-tiba langsung jadi ketua rohis gitu? Nah, kalau Lebi kemarin itu sebenarnya belum tergabung di Rohis, Mbak. Kemarin Lebi itu diajak oleh pembina tahfiz. Katanya kemarin itu kelas 10 itu ada setoran hafalan. Terus katanya kalau misalnya lancar itu diundang untuk ikut eskul rumah tahfiz gitu, Mbak. Jadi kemarin Lebi pas mau join Rohis itu kelas 11, cuman kata pembina Rohisnya kayaknya enggak dulu deh, olehnya di tahfiz itu tuh cowoknya itu dikit, Mbak. Jadi pas Lebi mau join Rohis itu tuh kata ibunya di tahfiz bae dulu, olehnya cowoknya dikit di situ. Gitu. Terus pas mau jadi ketua Rohis itu tuh kemarin tuh caknya udah sengaja join di Rohis, datang bae, Mbak, di bawah. Itu kan kalau di bawah itu tuh di masjid lantai bawah itu Rohis, kalau di masjid lantai atas itu tuh untuk rumah tahfiz. Jadi kemarin tuh pas voting pemungutan suara ketua Rohis itu tuh Lebi tuh padahal bukan Rohis tapi gabungnya di Rohis gitu, Mbak. Jadi Tiba-tiba baik jadi rohis. Ada yang voting itu akhirnya jadi ketua Rohis kemarin. Baru gue join di Rohis juga kemarin. Jadi Sudah ketua. berapa lama menjabat jadi ketua rohis? Kurang lebih 6 bulan, Mbak. 6 bulan. Iya. Oke, kalau rohis sendiri di sekolah itu apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya itu biasanya
kalau tadarus itu biasanya kalau awal-awal semester itu rohis sama tahfiz duluan kayak itu. Bergiril Terus ada gitu, ya, kegiatan juga ganti-gantian. setiap minggu untuk ekskulnya sendiri. Kalau selain kegiatan di bulan Ramadan pasti berpengaruh ya kalau di bulan Ramadan ya, Ya, kayak pesantren kilat. Nah kalau kayak hari-hari biasa itu apa aja kalau per minggunya? Atau tiap Jumat ada infak dari rohis gitu? kalau tiap Jumat itu biasanya ada infak mbak. Infak. Anak rohis biasanya ngumpulin infak ke setiap kelas. Mm-mm. Kalau di sekolah sendiri rohisnya itu hari apa aja? Kalau rohis sama tahfiz itu di hari Rabu sepulang sekolah. Oh, jadi itu seluruh siswa ikut ya dari kelas 7, 8, 9 dah. Ya, kalau ada yang mau 10, 11, 12. ya, Jadi ikut semua ya. Jadi sama Iya. itu kayak memang hal yang wajib ya. Kayak pramuka. Wajib harus ikut. Iya, Mbak. Oke. Terus kalau masalah tentang Ramadan nih, pengalaman apa sih yang belum kalian lupakan sampai sekarang kalau tiap tahunnya? Ada nggak hal-hal di Ramadan keberapa gitu pengalaman yang tak terlupakan? Boleh kita cerita sedikit? Kalau selama Ramadan biasanya itu hal yang paling mengesankan itu ketika buka bersama gitu mbak. Mm-mm. Itu adalah hal yang dinantikan ketika bulan Ramadan gitu, sama orang tua, sama teman-teman juga. Tiba-tiba kumpul ya kalau Iya. kayak buka bersama tuh kumpul. Kalau Mbak sendiri juga sih kalau memang kayak hari-hari biasa itu jarang kayak makan bareng sama keluarga karena sibuk juga kan. Tapi kalau kayak bulan puasa ini buka bersama tiba-tiba ngumpul kita play sama keluarga temen ya. Ya, Terus kalau si lebih. Lebi Lebi sama Kira ya, lupa Mbak Septi. Kalau Lebi gimana pengalamannya yang sering tak terlupakan? Apa kalau apa kayak buka bersama alumni kita atau hal-hal yang misalnya kayak ada kegiatan tambahan selain sekolah kalau tiap Ramadan? Ya nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Sekolah itu maksudnya. oke. Kalau kegiatan sehari-harinya apa aja nih kalau sudah pulang sekolah nih, misalnya masih sekolah, pulang sekolah ngapain aja? Biasanya pulang sekolah itu kalau misalnya pulangnya jam berapa sih kira? Kalau untuk bulan Ramadan itu pulangnya setengah 1, 12.30. Kalau misalnya belum sholat itu sholat dulu, habis itu mandi, terus kayak misalnya ada tugas ngerjain tugas, habis itu biasanya tidur mbak sambil nunggu buka puasanya. Lama tidurnya ya. Ya memang Kalau- kalau pulang iya. sekolah itu suka ngantuk gitu. Mbak. Mm-mm. Iya. Apalagi belum puasa ngantuk Iya, ya. Mbak. Kalau SMA 1 itu ya, kalau Mbak Septi sering lewat, itu kalau tiap Jumat emang harus sholat di situ ya, wajib Iya mbak. di masjid itu yang laki-laki. Itu langsung pulang atau ada acara lagi tuh? Sekolah kan pastinya kan Jumat itu. Iya, jadi untuk hari-hari biasa itu kalau di luar bulan puasa itu kalau hari Jumat itu tuh isomanya itu dimulai dari jam 11.30 terus masuknya lagi itu jam setengah 2. Jadi Lumayan nggak panjang ada ya waktunya. waktu pulang lagi mbak. Jadi mereka pas bed istirahat itu mereka langsung siap-siap untuk sholat Jumat di masjid. Yang cewek-ceweknya? Yang cewek-ceweknya sholatnya setelah yang cowoknya sudah sholat mbak. Jadi mereka kan tunggu di kelas Ya, kan mau tetap di makan, ngobrol-ngobrol ya. Oke, terus kalau sore-sore bulan puasa gini kalian ngapain? Ngabuburit atau di rumah aja atau belajar? Kalau ini biasanya di rumah baik mbak, olehnya yang cari takjil itu biasanya ibu. Ibu, Ya. kalian pernah nggak temenin ibu? Kenapa mbak? Bantu ibu masak atau temenin ibu beli takjil? Kalau beli kalau misalnya Lebi balik dari sekolahnya sore biasanya nitip sama Lebi gitu. Kalau misalnya Lebi lagi di rumah biasanya ibu yang beli. Sama ayah ya? Ya, Iya. Kalau Lebi sendiri berapa bersaudara sih? 3 bersaudara mbak. 3 anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Kalau Kira Kalau akhirnya dua saudara. 2 bersaudara. Anak pertama? Iya benar. Anak pertama juga. Oke. Terus kalau hal yang paling ditunggu bulan Ramadan apa? Atau beli takjilnya kan karena kalau bulan Ramadan kayak vibes makanannya tuh beda ya. Iya. Kayak lebih menggoda semua. Kalau hari biasa enggak kan? Gimana? Nah, kalau di bulan puasa itu biasanya yang paling tunggu ya juga berburu takjilnya mbak. Karena Kayak berbeda wah dari hari-hari. rame-rame kan rebutan Iya. di pinggir-pinggir jalan. Padahal rasanya kayak sama ya. Iya. Es buah di mana-mana ada kan. Terus kalau menurut kalian nih aktivitas apa aja sih yang bermanfaat kalau bulan puasa? Kalau menurut Lebi dulu nih. Kalau
menurut Lebi itu sebenarnya ini enggak wajib sih, cuman bisa dilakuin di luar bulan puasa. Cuman alangkah baiknya kita lakuin juga di bulan puasa supaya pahalanya itu bisa berlipat ganda ya Mbak. Di antaranya itu bisa dengan tadarus, memperbanyak bacaan Al-Quran dan juga melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah sunnah lainnya Mbak, seperti sholat tarawih dan juga witir. Kalau versi Kira gimana? Sependapat sih dengan Levi. Sependapat, ikut-ikut aja. Ya pastinya kita harus berbanyak ibadah lagi ya, karena pahalanya lebih dilipat gandakan. Sebenarnya kalau memang tadarus itu memang harus nggak bulan puasa aja, memang tiap hari Setiap kan. hari. Habis sholat. Tapi kalau kayak bulan Ramadan itu habis sholat subuh apalagi ya, kan itu lagi ngantuk-ngantuknya tuh ya. Kita baca Quran, dengar ceramah, tadarus, itu lebih bermanfaat selama bulan Ramadan. Oke, kalau bulan puasa nih kan kita nggak makan dari pagi sampai sore nih. Suka merasa sakit nggak? Ada ya pastinya kayak pusing-pusing kan. Nah, tips sehat bagi kalian gimana sih selama bulan puasa untuk menjaga agar badan kita tuh tetap sehat, nggak tumbang ya karena puasa nggak makan-makan kan? Gimana tips sehat bagi kalian? Menurut Lebi sih mungkin bisa dijaga dari menu pas sahurnya gitu. Mungkin bisa dengan minum kayak ion-ion yang terus yang juga untuk susu bukanya juga, ya. Untuk bukanya juga jangan yang pedas-pedas ya itu. Apalagi kalau sahur kan kita makan subuh, jangan makan pedas. Nanti sakit perut kosong, lemes. Terus apa lagi? Terus bisa dengan tidak kebanyakan tidur Mbak, biasanya itu yang menyebabkan kita jadi lesu. Itu lebih lemes kalau bangun tidur. Nah, ngapain biar lesu. Terus apa lagi? Olahraga menurut kalian penting nggak kalau belum puasa? Kalau orang itu tuh kuat untuk melakukan olahraga mungkin itu bisa Mbak. Ya mungkin olahraganya yang ringan-ringan ya. Tapi kalau Mbak Septi sering jalan sore, masih banyak tuh orang jogging. Wow. Sangat ya. Ya berarti masih kuat mereka. Emang kalau olahraga mungkin mereka lagi ngejar ke target badan bagus kali ya. Selama belum puasa, biarpun belum puasa tetap semangat olahraga. Terus apa lagi? Udah makan, jaga pola makan, jangan terlalu jangan begadang ya enggak sih? Suka begadang nggak? Jujur Mbak, suka Mbak. Suka memang bukannya disengaja begadangnya tuh ya, memang nggak bisa tidur, memang kayak susah tidur. Padahal kalau kita mau bangun sahur ya jam 3-an. Terus kan sekarang Palkomtek ini lagi tentang temanya itu Ramadan Gen Z. Jadi Gen Z itu kayak kalian, seumuran kalian kelahiran bulan berapa nih? 2007 Mbak. Nah itu masih generasi Gen Z. Jadi Gen Z itu kalau di Palkomtek itu kita adanya tema belajar, berbagi, dan berkembang. Nah menurut pandangan kalian nih tentang Gen Z sekarang nih yang males belajar itu gimana? Sebenarnya untuk Gen Z sekarang itu tergantung dari individunya ya Mbak. Kalau misalnya cara dia menyikapi kemajuan teknologi sekarang gitu. Ada yang mungkin memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara mencari informasi melalui teknologi tersebut. Ada yang juga yang malah menyalahgunakannya Mbak gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya itu bisa dengan dikasih pengarahan supaya dia itu bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Oke, pokoknya jangan males belajar ya. Iya Mbak. Si lesbi tolong aku nyoba lesbi. Ulang. Lesbi kak, lebi ya naik dah. Aki nanya apa tadi, lupa. Harusnya langsung lesbi aja. Oke, kalau bahas apa tadi ya? Gen Z. Terus Mbak nanya apa tadi? Oke, kalau Lebi sendiri nih sama Kira, ada nggak rasa mau males belajar? Jujur ada sih Mbak. Ada. Ya, Gimana sih ngatasin kemageran belajarnya itu? Caranya itu bisa dengan menyelipkan kayak hobi kita Mbak. Kalau misal pas belajar itu kita males, cuman hobi kita tuh kayak dengar musik itu bisa dipakai dengan cara itu sambil dengar musik. Mbak juga sih kalau belajar kayak harus dengar musik, kayaknya mudah nangkep ya. Nggak tahu sih masuk udah. Terus apa lagi? Kalau selain dengar musik mungkin bisa sambil belajar di luar, enggak sih?
kebanyakan orang ada yang bisanya belajar dengan suasana alam yang tenang ya, bener. tenang, nggak suka keramaian, pasti lebih fokus belajarnya. Iya. Ya. Terus kalau di sekolah pelajaran apa sih yang kalian sukai? Pelajaran PJOK biologi. Kalau PJOK emang setiap orang suka ya. Iya. Biologi. Kalau matematik kayak hitung-hitungan suka sih, sukanya apa? Fisika, kimia, Lebih suka matematika wajib. matematika Ya, wajib. untuk Kalau sekarang minat, materinya lebih ringan. kalau minat susah ya Ya, kayaknya. berat, Mbak. Apalagi kimia, Ya, apalagi fisika. Itu udah rumus-rumus semua tuh. Oke. Kalau cita-cita kalian berdua apa nih? Mbak Septi mau tanya. Ini kan sudah kelas 11. 11, nanti bentar lagi mau kelas 12. Cita-citanya apa? Masa belum tahu cita-citanya? Apa? Kalau Jadi saya insya dokter, Allah jadi perawat, Mbak. perawat. Iya. Kalau Kira? Insya Allah Mbak jadi masinis. Amin. Kayaknya badannya udah tinggi nih. Iya. Kenapa nggak halo dek? Jadi boleh Cobain semua nggak sih? Iya. Nggak apa mau langsung ke masinis? Iya, rencananya apa? Rencananya mau langsung masinis. Oke. Tes dulu, Mbak. Oke, jadi kalau teman sekolah nih kalian sudah ada kepikiran nggak nih mau ke kuliah atau mau kerja atau mau cari apa gitu? Kayaknya kuliah deh, Mbak, habis. Kuliah. Ada yang memang langsung mau kerja Iya. kan, ada yang mau kuliah. Terus kalau menurut kalian nih kan sekarang kalian sudah dewasa ya. Ya. Kalau skill komputer itu penting nggak untuk kita sekarang di zaman yang sekarang eranya online? Penting banget, Mbak, itu. Penting. Kalau di Iya. sekolah suka mengoperasikan laptop, komputer? Sering kayak misalnya sekarang ada kegiatan itu perlu banget, Mbak. Apalagi kalau kayak kelas 12 kita mau ujian ya Iya. pasti online pakai laptop, pakai komputer. Ada pelajaran PTIK? Dulu waktu kelas 10 Pas ada. kelas 10 Kelas 10 informatika. ada. Itu lebih banyak prakteknya. Iya. Iya. Oke, biasanya dipelajarin tentang apa? Kenapa, Mbak? Tentang Waktu itu. Excel biasanya Iya. enggak? Ya Excel. Kalau misalnya Excel. awal-awal itu ya. Mm-mm. Kita kan sekelas waktu itu. Wah, lupa si Lebi ya kalau ke sekolah sama Kira. Materinya, Mbak. Lupa materinya. Pokoknya Excel Microsoft Word. Biasanya kayak yang udah sedasarnya kan. Iya. Tentang mungkin kita mau tentang administrasi pasti belajarnya Excel. Nah, terus kalau misalnya kita kuliah, apalagi kuliah, kita banyak mau bikin laporan, bikin PPT, pasti harus menggunakan komputer dan laptop ya pastinya. Kalau kita nggak punya skill, malu nggak? Malu, sih, Malu. Mbak. Malu ya. Ketinggalan sama Kayak, ketinggalan. aduh aku nggak gaptek banget nih, zaman sekarang belum bisa main komputer laptop ya. Oke, apalagi kalau mau masuk di dunia kerja, skill komputer dan sertifikat komputer penting. Penting. Karena itu sudah menjadi syarat untuk masuk kerja ya sekarang kalau sertifikat. Kalau kita punya skill tapi nggak ada sertifikat, mungkin orang lain nggak percaya, maunya sertifikat. Ada loh banyak nih yang udah kerja, udah jadi polisi, jadi dokter, masih ambil kursus. Karena apa? Karena mau sertifikat. Karena sekarang kan di era sertifikat. Iya. Sertifikat itu penting. Terus kalau di sekolah, Lebi sama Kira prestasinya apa aja? Kalau Ada lebih- prestasi yang udah digapai? Kalau lebih biasanya kelompok, Mbak, bukan individu. Jadi kayak kemarin ikut lomba marching band gitu. Sama-sama Oh, pole kalau dance. marching band megang alat apa? Belira, Mbak. Oh, belira. Mbak dulu pengen sih jadi belira. Ting ting ting. Kalau Kira? Waktu itu tahun kemarin waktu Isra Mi'raj 2023 pernah juara lomba azan juara 3. Oh, Masya Allah, pasti bagus banget nih azannya, merdu kayak azan Mekah ya. Oke, terus Mbak mau tanya lagi nih. Tenang, kita masih ada 2 pertanyaan. Gimana sih pandangan kalian terhadap Gen Z sekarang yang kayaknya lebih penting ke HP sekarang ya, kayak gadget mulu. Kalau buku dibuka di sekolah aja, di rumah Di rumah handphone. Iya, gimana itu pandangan kalian? Ya sama seperti yang tadi, Mbak, mungkin itu tergantung individunya menurut saya. Jadi dia tuh harus kayak dikasih arahan gitu supaya bisa memanfaatkan dengan baik gitu, Mbak. Jadi biar dia nggak tidak ketergantungan sama gadgetnya, Mbak. Apalagi anak-anak kecil ya, kayak umur Iya. berapa dah HP terus Udah. scroll TikTok. Iya. Iya. Kalau zaman dulu nggak terlalu HP ya, karena masih Iya. kayak zaman
IG, WA, BBM gitu, belum ada TikTok, aplikasi-aplikasi yang scrollnya itu bikin candu. Iya. Apalagi TikTok di scroll nggak pernah habis ujungnya ya. Iya. Suka scroll TikTok juga nggak? Iya suka. Oke, follow dong TikTok Palkomtek. Wah. Boleh. Boleh nanti kita follow TikTok Palkomtek ya. Boleh lihat-lihat konten-konten Palkomtek tentang motivasi atau tips and triknya. Oke, terus kalau kalian nih mengatasi misalnya ada PR tapi malah milih nanti aja lah mau main HP dulu, lama-lama jam berapa tuh tengah malam tahu nggak dikerjain, gimana sih itu? Kalian lebih mendahulukan pekerjaan sekolah atau handphone? Biasanya Jujur aja nih. itu kan perharinya bakal ada tugas itu, jadi biasanya kalau bisa sih duluin tugasnya dulu mbak gitu, kalau udah kelar baru bisa main HP gitu. Ngapain aja bisa. Ya. Iya, tapi kalau Mbak ya belajar handphone, nggak pegang bentar, udah males. Kalian gitu nggak? Ya karena itu juga mbak, Ya, caranya jujur tuh paling pasti kayaknya. HP-nya disimpan dulu cuy. Nggak bisa, gatel tangannya. Apalagi mau searching Google gitu, Ya. nggak taunya ke Ada TikTok. Ada chatan sama teman, kamu udah belum ya ngerjain? Nggak salah besok baik kita ngerjain di sekolah pasti. Itu zaman sekolah ya. Ya. Oke. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 11, kelas 12 nanti sudah tamat. Pasti kangen kan masa-masa sekolah, masa-masa remaja ya. Sekarang sudah 17 tahun belum? Masih 16. 16. Baru mau UTS 17 ya. Ya. Tahun 17. Oke. Nah, kayaknya ngobrol-ngobrolnya kita sampai sini aja dulu ya. Nanti kita bakal bahas panjang lagi di lain waktu. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini, Mbak Septi mau denger dulu nih dari Lebi dan Kira. Motivasi untuk hari ini, untuk Gen Z nih, apa motivasi kalian sebagai Gen Z? Biar belajar, berbagi, dan berkembangnya itu semangat. Nah, jadi untuk para anak-anak muda di luar sana itu terutama sekarang itu lagi bulan Ramadan ya, jangan apa sih mokel ya istilahnya. Iya, Apa ya mokel? Ya, membatalkan puasa apalagi yang suka dilihat-liatin tuh kayak bangga banget gitu. Kalau bisa jangan Iya, kayak dibikin story. Iya. Terus juga untuk sekarang kan mereka tuh di eranya digital ya, jangan sampai ketergantungan. Jadi jangan sampai gadget yang mempengaruhi kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan gadget tersebut. Jangan sia-siakan pendidikan ya, jangan Iya. sia-siakan masa-masa belajar kalian. Nanti kalau udah tua, udah susah lagi kita mau belajar, udah susah lagi mau masuk di otak. Oke, kalau dari Kira, ada nggak motivasi atau kata-kata untuk hari ini? Semangat apa? Semangat meraih cita-cita gitu apa? Bagi Kira. Pokoknya semangat terus deh kalau belajar. Kalau mau Apapun. sukses ya, kalau Iya. mau menggapai sesuatu, kita harus tetap semangat. Iya, benar. Oke, nah Palkomstar kayaknya sampai sini dulu ya kita podcastnya hari ini. Tunggu kelanjutannya di podcast, mungkin di next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Lebi dan Kira. Dan Mbak ingetin lagi, jangan lupa untuk follow Instagram Palkomtek dan TikTok Palkomtek, dan nikmatin banyak-banyak sekali promo-promo yang Mbak Septi posting di sana. Dan jangan lupa kalau promo Ramadan Gen Z itu berakhir di tanggal 22 April ini. Jangan sampai ketinggalan, nanti takutnya harganya normal lagi, terus promonya masih lama untuk promo yang baru. Oke, kita akhiri, kita sapa-sapa dulu Palkomsternya. Hai, dadah. Sampai di sini ya guys. Dadah. Assalamualaikum.